Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Mukidin, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah logika, dan teman-teman D2 AKR yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dalam video pembelajaran kali ini, kami kelompok 6 akan membahas mengenai proposisi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Vera Novita dengan NIM 21505101008. Yang kedua ada Muhammad Amirul Faizin dengan NIM 21505101111. Selanjutnya ada Nasol Fikriyah dengan NIM 21505101115. Dan yang terakhir ada Ahmad Adi Abdillah Takwin dengan NIM 21505101124. Sebelum membahas tentang proposisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu logika. Logika merupakan studi mengenai cara-cara dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Jadi, penalaran itu menyangkut aktivitas manusia untuk mencapai pengetahuan yang baru berlandaskan pengetahuan yang telah dimiliki. Berpikir dengan logika merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari dua buah atau lebih pernyataan, tidak mengandalkan perasaan maupun pengalaman tapi murni dari akal. Proposisi menurut bahasa Arab disebut al-qodiyah yang berarti putusan. Sedangkan menurut istilah adalah ucapan yang sudah berfaedah atau memahamkan yang ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah karena zatiyahnya. Artinya pernyataan tersebut sudah tersusun dari subjek dan predikat. Misalnya, api itu panas atau minuman itu lezat. Hukum putusan tersebut dianggap benar bila sesuai dengan kenyataan, dan dianggap salah bila tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya bila dalam kenyataannya memang ada api dan minuman. Terdapat 3 unsur dalam proposisi yaitu subjek, predikat, dan kata penghubung. Misalnya dalam kalimat mahasiswa ini adalah lulus, maka subjeknya yaitu mahasiswa, predikatnya yaitu lulus, dan kata penghubungnya yaitu kata adalah. Proposisi jika dilihat dari bentuknya terdapat 2 macam. Yang pertama adalah proposisi kategorik, yaitu proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Misalnya, Ahmad adalah mahasiswa. Dalam contoh ini hubungan antara subjek, Ahmad, dari predikat, mahasiswa, tanpa adanya syarat. Selanjutnya proposisi hipotetik yaitu proposisi, putusan, yang ada di dalamnya P diakui atau dipungkiri tentang S, tidak secara langsung, melainkan tergantung dari suatu syarat. Proposisi jika dilihat dari sumbernya, terdapat 2 macam. Yang pertama adalah proposisi analitik, yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Misalnya, mangga adalah buah. Yang kedua adalah proposisi sintetik, yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Misalnya, pepaya ini manis.
Sedangkan proposisi jika dilihat dari kuantitasnya terdapat 3 macam, yaitu proposisi universal, proposisi partikular, dan proposisi singular. Proposisi universal artinya yaitu proposisi yang lingkungan pengertiannya menyangkut seluruh subjeknya. Misalnya, semua mahasiswa adalah cerdas. Selanjutnya proposisi partikular adalah proposisi yang lingkungan pengertiannya menyangkut banyak subjek, tetapi tidak sampai taraf keseluruhan. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah absen. Dan yang terakhir proposisi singular, yaitu proposisi yang lingkungan pengertiannya hanya menyangkut satu subjeknya. Misalnya, Ahmad adalah mahasiswa. Selanjutnya proposisi jika dilihat dari kualitasnya, terdapat 2 macam. Yang pertama proposisi afirmatif atau positif adalah proposisi yang kopulanya mengakui atau mengiyakan hubungan S dengan B. Misalnya, Ahmad adalah mahasiswa, dan selanjutnya proposisi negatif, merupakan proposisi yang kopulanya mengingkari atau meniadakan. Misalnya, Ahmad adalah tidak mahasiswa. Distribusi atau penyebaran. Distribusi berhubungan erat dengan pembahasan denotasi tem subjek dan predikat, terutama tem predikat. Apakah ia terangkum seluruh golongannya atau hanya sebagian saja? Dalam hal ini ada 2 istilah yang perlu diketahui, yaitu tertebar dan tak tertebar. Tem subjek atau predikat dinamakan tertebar apabila ia melingkupi seluruh denotasinya. Dan tersebut tak tertebar apabila ia hanya melingkupi sebagian denotasinya. Dan yang terakhir proposisi jika dilihat dari hubungan antara kuantitas dan kualitasnya, terdapat 4 macam. Yang pertama proposisi universal afirmatif, yaitu proposisi yang subjeknya menyangkut keseluruhan dan bersifat positif. Simbolnya A, diambil dari huruf pertama dari kata affirmo, bahasa Yunani. Misalnya, semua mahasiswa adalah rajin. Yang kedua proposisi universal negatif, yaitu proposisi yang subjeknya menyangkut keseluruhan bersifat negatif. Simbolnya E. Diambil dari huruf kedua dari kata nego, bahasa Yunani. Misalnya, tak satu pun mahasiswa adalah pencopet. Selanjutnya proposisi partikular afirmatif adalah proposisi yang subjeknya menyangkut sebagian dari subjek dan bersifat positif. Simbolnya, I, diambil dari huruf keempat dari kata affirmo, bahasa Yunani. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah orang desa. Dan yang terakhir adalah proposisi partikular negatif, yaitu proposisi yang subjeknya menyangkut sebagian dari subjek dan bersifat negatif. Simbolnya O, diambil dari huruf keempat dari kata nego, bahasa Yunani. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah tidak masuk. Sekian pembahasan mengenai proposisi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.